Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa sahabat Aday, di kesempatan jumpa hari ini kita sedang berada di tepian Sungai Cisanggarung. Dalam penelusuran ini Kang Aday menemukan sebuah fakta dan sebuah pemandangan yang cukup menakjubkan. Kita perkenalkan, inilah sebuah tanaman bernama pohon lo. Ya, di Jawa namanya pohon lo, kalau di Sunda ada yang bilang pohon loa. Tapi kalau di kita wilayah Cirebon Timur ada yang bilang namanya pohon bisoro. Pohon bisoro atau dalam bahasa Latinnya yaitu Ficus rocomosa. Ya, inilah sahabat yang dinamakan dengan pohon loa. Ya, pohon loa ini di Indonesia, dalam bahasa Indonesia ada yang bilang pohon ara. Ini kalau tumbuh sekitar tingginya bisa mencapai 20-30 meter ke atas. Biasanya tanaman ini tumbuh di tepian rawa-rawa atau di tepian sungai. Bahkan dulu waktu masih sering kita temukan ada di kebun-kebun di belakang rumah juga sering kita temukan. Namun kesininya pohon loa atau pohon lo ini semakin langka kita temukan. Sebetulnya pohon loa ini adalah tanaman yang tumbuh di daerah tropis seperti daerah negara-negara Pakistan, di Burma, di Vietnam, India, Sri Lanka, di Bangladesh, Thailand, di Indonesia juga banyak ditemukan. Namun di kita sekarang di Indonesia ini sudah merupakan tanaman langka. Ya, tanaman loa ini atau tanaman lo atau bisoro, ini tanaman ini dulu ketika kita menemukan, kalau sekarang ini kebetulan Kang Oday bertemu dengan pohon loa ini kebetulan lagi tidak berbuah ya. Kalau kita menemukan pohon ini, buahnya ini sebesar-besar bola pingpong atau bola bekel, bulat. Kalau masih muda berwarna hijau, nanti kalau sudah matang berwarna merah. Dulu ketika masih kita waktu kecil, mungkin yang pernah di era tahun 80-an, buah lo ini atau buah loa ini waktu anak-anak banyak yang digunakan untuk mainan, dibuat roda mobil-mobilan lah dulu ya kalau tahun 80-an yang ngalamin. Sekarang udah zaman era milenial, jadi taunya hanya HP saja. Ya, mungkin anak-anak sekarang jarang yang tahu, bukan jarang yang tahu, dipastikan tidak tahu ini namanya pohon lo. Pohon lo ini tumbuh di tepian Sungai Cisanggarung, persisnya di sebelah selatan pemakaman Desa Cildungkulon. Persis di tepian Sungai Cisanggarung, kita lihat akarnya mencengkram ke dalam, bahkan mencengkram batu-batuan, dan ini adalah merupakan tanaman penahan abrasi Sungai Cisanggarung. Sangat disayangkan tanaman ini sekarang sudah semakin jarang ditemukan, dan mungkin untuk di Indonesia tanaman lo ini sudah termasuk tanaman langka. Di Indonesia tanaman lo ini atau tanaman loa ini banyak dimitoskan oleh masyarakat. Konon katanya tanaman ini seringkali banyak dihuni oleh makhluk halus sebangsa kuntilanak katanya. Dan sampai sekarang pun masyarakat meyakini, masih mempercayai bahwa tanaman ini atau tanaman bisoro atau buah loa, tanaman loa ini konon katanya didiami atau tempat bersemayamnya makhluk halus sejenis kuntilanak konon katanya. Wallahu alam itu benar atau tidaknya. Yang jelas kita tahu fakta yang kita lihat di sini, ini tanaman loa ini yang tumbuh di
pinggir Sungai Cisanggarung ini jelas-jelas menahan laju abrasi Sungai Cisanggarung hingga seluruh akar-akarnya ini mencengkram bebatuan yang ada di bawahnya. Dan kita lihat ini batu-batunya begitu dicengkram oleh akar tanaman loa ini. Nah, ini lihat sahabat ya, ini akarnya menghujam ke bawah, mencengkram batu-batuan ya. Dan terutama buat para pecinta kolektor tanaman hias sejenis bonsai, ini biasanya tanaman loa ini banyak diburu orang ya, karena bentuk pohon dan daunnya yang tidak beraturan begini ini menambah keindahan tersendiri ya, membuat pohon loa ini kalau dibuat bonsai ini mempunyai harga atau yang cukup bernilai tinggi sahabat ya. Inilah sekilas kita pahami, kita mengenal tanaman yang bernama pohon lo atau loa, atau bahasa Indonesianya yaitu pohon ara ya, atau kita tahu namanya di kita namanya pohon bisoro sahabat ya. Inilah mudah-mudahan bermanfaat sahabat, sekilas tentang sebuah tanaman yang saat ini sudah semakin langka. Inilah dia pohon loa. Terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa pijit lonceng notifikasinya untuk mendukung channel Kang Odoy tetap berkembang dan Kang Odoy tetap semangat menguak mitos, fakta, dan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.